الحمد لله ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di sini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita melihat saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sebagian saudara kita hampir tidak ada kesempatannya lagi. Apakah karena faktor kesibukan atau mungkin karena dia sudah meninggal dunia, maka dia tidak ada peluang lagi untuk beribadah seperti kita ini. Maka pantaslah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Dengan kita bersyukur, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Tetapi bila mana kita kufur, kita lupa Allah, kita ingkar kepada Allah, maka ingatlah bahwasanya azab Allah sangatlah pedih yang akan menanti kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana bermuamalah yang baik. Semuanya sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita meneladani beliau, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Kabsyah Al-Anmari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya li arba'ati nafar." Ketahuilah kata Rasul bahwasanya orang yang mendiami dunia ini ada 4 kategori. Ada 4 tipologi manusia yang hidup di atas dunia atau yang mendiami kehidupan di dunia ini. Mana yang 4 itu kata Rasul? Yang pertama, abdin razaqahullahu ta'ala malan wa ilman. Pertama, ada hamba Allah yang dikaruniakan oleh Allah dalam kehidupan ini harta yang berlimpah dan ilmu yang bermanfaat. Apa yang dilakukan oleh orang tadi yang memiliki ilmu dan harta? Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Semakin dia kaya, semakin dia alim, justru semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin rajin ibadahnya, semakin bagus taqarrubnya kepada Allah SWT. Wa yasilu fihi rahimahu. Ternyata orang ini semakin kaya, semakin alim dia, justru semakin tawadhu, sehingga dia baik hubungannya dengan siapapun juga. Mau orang miskin dia baik, mau orang biasa dia baik. Semua dia bangun hubungan dengan kebaikan,
Dia tidak lagi menjaga dirinya mentang-mentang kaya, mentang-mentang alim, sehingga dia menjaga jarak dengan orang lain. Dia tidak melakukan itu. Justru karena kealimannya, karena kekayaan yang dia miliki, dia membangun hubungan baik dengan siapapun juga dalam hidup ini. Yang ketiga, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Orang yang kaya tadi dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang luas, justru dia tahu hak-hak Allah dalam diri dan hartanya. Karena itu ilmu yang dia miliki dia sebarkan, ilmu dia amalkan, harta yang dia miliki dia juga paham hak Allah ada di situ. Zakat dia keluarkan, infak dia berikan, sedekah dia kucurkan. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW tentang orang tadi? Fahada bi afdalil manazil. Inilah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki posisi yang paling baik di hadapan Allah. Siapa itu? Mereka yang punya ilmu, punya harta kekayaan, justru dengan kekayaan dan hartanya dan ilmu yang dia miliki, dia semakin taat kepada Allah, semakin baik hubungannya sesama manusia, dan dia mengeluarkan hak-hak Allah yang ada pada dirinya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, abdin razaqahullahu ta'ala ilman walam yarzuqhu malan. Kategori yang kedua adalah mereka yang dianugerahkan oleh Allah ilmu pengetahuan yang luas, tapi sayang orang ini tidak kaya. Dia tidak punya kekayaan yang banyak. Dia hanya cukup untuk sekedar hidup, tapi ilmunya luas sekali. Wa yaqulu fi nafsihi wa huwa sadiqun niyyah yaqul. Tetapi orang ini subhanallah dengan ketulusan niatnya selalu berkata, "Lau anna li mithla fulan la amiltu mislahu fahuma fil fadli sawa." Orang yang tadi tidak memiliki harta yang cukup, tetapi dia memiliki ilmu yang luas, dia selalu berniat dalam dirinya, ya Allah, jika hamba juga memiliki kekayaan yang sama dengan orang tadi, maka saya juga akan melakukan yang sama. Menjadi orang taat, menjadi orang yang berbuat baik, mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak sedekah, dan saya juga akan baik dengan semua orang. Apa kata Rasul? Fahuma fil fadli sawa. Kedua orang ini sama kebaikannya di hadapan Allah, memiliki keutamaan yang sama, padahal berbeda dari sisi harta. Yang ketiga, kata Allah, abdin razaqahullahu ta'ala malan wa lam yarzuqhu ilman fala yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa fahada bi akhbasil manazil. Yang ketiga, kata Allah, ada orang yang dalam hidup ini hanya dikaruniakan harta oleh Allah, kaya luar biasa, tapi sayang orang ini tidak punya ilmu pengetahuan, sehingga kekayaannya dia tidak gunakan untuk kebaikan. Apa yang terjadi kemudian? La yattaqi fihi rabbahu. Bukannya semakin kaya dia menjadi semakin baik, justru kaya dia hambur-hamburkan harta, kaya justru dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Wala yasilu fihi rahimahu. Dia juga tidak membangun hubungan baik dengan orang lain. Justru karena dia kaya menjadi sombong, tidak mau bergaul dengan sembarang orang. Dia pilih-pilih teman, siapa yang harus menjadi teman dia, rekan dia, dia pilih-pilih. Sombongnya luar biasa. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Orang ini juga dia tidak pernah menunaikan hak-hak Allah yang ada pada dirinya. Tidak punya ilmu, walaupun punya harta, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat, tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah dalam hidupnya. Apa kata Rasulullah SAW dengan status orang tadi? Fahada bi akhbathil manazil. Inilah orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, rajulin lam yarzuqhullahu ta'ala malan wa ilman wa huwa sadiqun niyyati yaqul law anna li mithla fulan la amiltu mislahu fahuma fil wizri sawa. Yang keempat ini, hormati Allah,
Orang yang tidak diberikan harta juga tidak diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah SWT. Tetapi orang ini Masya Allah sombongnya juga luar biasa. Justru dengan niatnya dia mengatakan apa? Melihat nomor 3 tadi, yang jauh dari Allah, yang maksiat kepada Allah, yang melakukan dosa, yang tidak pernah mengeluarkan zakat. Orang ini tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu, justru dia menjadikan yang nomor 3 tadi idola. Apa kata dia? Saya juga kalau seperti dia kayaknya pasti akan maksiat kepada Allah, pasti akan melakukan dosa. Saya tidak mungkin mau berhubungan baik dengan orang-orang biasa. Sehingga justru dia memutuskan tali silaturahim. Itu niatnya dalam dirinya. Maka apa kata Rasul tentang status orang tadi? Fahuma fil wizri sawa. Orang ini dua-duanya sama, hina di hadapan Allah, justru mendapatkan dosa yang sama. Hadirin Allah, dari 4 kategori yang saya sebutkan tadi, kira-kira kita masuk yang mana? Kita harus bisa memetakan diri kita, mata Allah. Jangan-jangan na'udzubillah jangan sampai nomor 4. Atau mungkin kita dititipkan kekayaan hari ini, jangan sampai perilaku kita seperti orang yang ketiga, kaya tapi lupa diri. Kaya justru menjadi sombong. Kaya justru dia jauh dari Allah. Dan betapa banyak orang-orang yang seperti ini, mata Allah. Hati-hati. Bila mana kita diberikan amanah berupa kekayaan, maka kita dituntut untuk menjadikan kekayaan ini sebagai cara kita mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan kita adalah tinggal 2. Kalau memang kita tidak kaya hari ini, mata Allah, mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki. Jangan pernah pelit dengan ilmu. Jangan pernah bakhil. Jangan sampai kita mencidrai orang lain dengan ilmu kita, atau membawa orang kepada kesesatan dengan ilmu kita, atau dengan ilmu itu justru kita menjadi sombong dalam hidup ini. Jangan seperti itu. Ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita memiliki ilmu pengetahuan, kita tahu itu, dan bila ditanya oleh orang, maka kita harus menjawab. Justru bila mana kita tidak mau menjawabnya, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanyakan tentang ilmu pengetahuan, justru dia pelit, tidak mau mengajarkan ilmu pengetahuan itu, maka besok di hari kiamat dia akan dimasukkan besi di dalam mulutnya laksana hewan kuda yang di dalam mulutnya itu ada besi untuk dia terus dibawa ke sana kemari. Inilah sanksi dari Allah bila mana kita memiliki pengetahuan. Maka tentu kita juga ingin seperti yang pertama, mata Allah. Justru bila mana kita termasuk kategori yang pertama, maka beruntunglah kita. Saya mengajak kita semua untuk terus istiqamah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjadi orang-orang yang hina di sisinya. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا والمصطفى مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.